Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Ini masih bab yang kedua ya. Kita melanjutkan materi yang kemarin. Nah, di sini dalam persamaan akuntansi kemarin kan ya telah dibahas bahwa konsep mendasar dari struktur dasar akuntansi adalah terjadinya hak di satu pihak akan selalu disertai kewajiban kepada pihak lain. Nah seperti ini ya. Misalnya, investasi pemilik perusahaan dengan uang tunai akan berakibat penambahan aset berupa kas dan akan menimbulkan kepemilikan bagi investor di pihak yang lain dengan jumlah yang sama. Di sini perlu diingat ya bahwa setiap terjadi transaksi usaha, hal tersebut minimal akan mempengaruhi dua jenis akun, bahkan bisa 3 atau lebih akun. Meski demikian, aset di satu pihak akan selalu sama dengan kewajiban dan ekuitas di pihak lain. Untuk lebih jelasnya, ikuti penjelasan berikut ini ya. Yang pertama, pencatatan penyetoran modal oleh pemilik. Ini ada transaksi. Kita nanti akan mencatatnya di persamaan dasar akuntansi. Bagaimana caranya? Kalian lihat dulu. Pada tanggal 2 Januari 2019, Lintang yang telah bekerja selama puluhan tahun pada salon ternama di kotanya memutuskan untuk berhenti sebagai karyawan dan membuka usaha salon dengan nama Salon Lintang. Nah, di sini modal pertamanya yaitu 300 juta. Nah, bagaimana sih cara mencatatnya di persamaan akuntansi? Kita lihat. Nah, seperti ini. Ini ditulis ya, dicatat dalam ribuan rupiah ya. Jadi tadi 300 juta, kita hanya menuliskan 300.000 di sini karena di sini dicatatnya dalam ribuan. Di dalam tabel ini sudah ada tanggal, tahun, tanggalnya berapa tadi ditulis 2 Januari. Nah, di aset ini kasnya tadi berapa? 300 juta. Di sini sama dengan ekuitas modalnya Lintang ada 300 juta. Ini yang pertama. Kemudian bagaimana cara mencatat persamaan akuntansi jika ada sebuah pembelian perlengkapan secara kredit ya. Kita ada soal pada tanggal 3 Januari 2019, Salon Lintang membeli secara kredit dari toko lengkap sempurna perlengkapan salon berupa tisu, cat rambut, hairspray, dan perlengkapan lainnya. Di sini ditulis 25 juta. Bagaimana caranya? Kalian lihat. Tadi kan saldo yang lama itu 300 juta ya. Ditulis di sini kas, kemudian di modalnya Lintang juga 300 juta. Kemudian pada tanggal 3 itu terjadi transaksi beli apa? Beli perlengkapan. Kalian tulis di sini di kolom perlengkapan ada 25 juta. Karena tadi secara kredit, jadi kalian bikin lagi kotak di sini utang ya. Di sini ditulis 25. Nah, nanti antara kanan dan kiri nanti sama ya. Ini berapa ditulis jadi saldo barunya 300 juta, kemudian perlengkapannya ditulis 25 juta. Ini hasilnya 325
juta. Oke, itu sama dengan yang di sebelah kanan. Oke, kemudian bagaimana cara mencatat jika ada pembayaran sewa? Dilihat ketika ada transaksi pada tanggal 4 Januari dibayar sewa ruangan untuk kegiatan salon dan kantor sebesar 20 juta untuk masa 1 bulan, dan jumlah ini dibayar per kas. Oke. Nah, kalau namanya dibayar berarti kan kasnya berkurang ya. Kalian lihat di sini. Akun kas berkurang 20, sini juga berkurang 20 juta. Oke. Selanjutnya, pencatatan pendapatan usaha secara kredit. Jika ada transaksi seperti ini, pada tanggal 5 Januari orkes simfoni dirias untuk keperluan pentas. Kepada mereka difakturkan untuk ditagih layanan servis sebesar 38 juta. Nah, bagaimana cara menuliskannya? Mohon maaf. Tadi mana? Oke, pada tanggal 5 tadi ya. Karena di situ kan tadi faktur ya. Difakturkan berarti di sini punya piutang 38. Ditaruh sini. Kalian bikin lagi tabel ya. Situ ada kolom piutang. Kalian tulis di situ sesuai dengan tanggalnya. Oke. Di sini piutang sudah ditulis, kemudian di ekuitasnya modal lintang kalian tulis juga 38 juta. Kemudian kalian turunkan ya berapa, ini sama antara kanan dan kiri itu sama hasilnya. Ini ya. Kanan dan kiri. Kemudian pencatatan pembelian peralatan secara tunai. Pada tanggal 7 Januari 2019 diputuskan untuk membeli peralatan seharga 150 juta tunai. Nah, bagaimana caranya? Berarti kan transaksi ini dicatat dengan menambahkan aset berupa peralatan. Nah, kalian lihat di peralatan. Jadi asetnya tambah ke peralatan, kemudian mengurangi aset lain berupa uang tunai. Oke, nih uang tunai kan tadi dibayar pakai uang tunai ya, jadi uangnya berkurang. Terus asetnya bertambah peralatan. Oke, kalian tulis sesuai kolomnya di sini. Kemudian pencatatan pembayaran gaji. Pada tanggal 9 Januari 2019 dibayar per kas gaji karyawan salon sejumlah 7.500.000. Bagaimana cara mencatatnya? Jadi di sini mengakibatkan aset berupa kas ya ini ya berkurang. Terus di pihak lain ekuitas pemilik berkurang pula, jadi ini juga berkurang. Jadi 7.500.000 di kas berkurang, kemudian modal lintang juga berkurang. Oke. Kemudian pencatatan pembayaran hutang. Pada tanggal 12 Januari 2019 dibayar utang per kas sejumlah 20 juta. Nah, bagaimana cara mencatatnya? Oke, kalian lihat, karena tadi membayar hutang, namanya membayar hutang berarti kasnya akan berkurang sesuai dengan transaksi itu. Yang tadi kan 20 juta ya, berarti 20 juta di sini dikurangi. Kemudian utangnya juga berkurang, ya kan? Karena tadi udah dibayar. Oke, kemudian ini kasnya yang saldo lama dikurangi dengan tadi utangnya juga. Oke, sama ya antara kanan dan kiri, aktiva dan pasiva. Kemudian ada pencatatan penerimaan pendapatan per kas.
Di sini ada soal transaksi, maksud saya pada tanggal 17 Januari 2019 diterima berkas hasil pekerjaan salon yang telah selesai dikerjakan sejumlah 19 juta. Nah, kalau transaksi seperti ini bagaimana cara mencatatnya? Ya. Dicatat dalam persamaan akuntansi dengan menambahkan aset berupa uang tunai tadi 19 juta. Kalian tulis di akun kas di sini 19 juta. Oke. Terus di sisi lain ekuitas pemilik atau modal juga bertambah. Nah, tadi mana nih? 19 juta. Oke, tambahkan semua, hasilnya sama antara kanan dan kiri. Kemudian pencatatan pembelian perlengkapan secara kredit. Nah, kalau kredit nih ya, ada contoh seperti ini. Pada tanggal 15 Januari 2019 dibeli tambahan perlengkapan salon seharga 29 juta. 29 juta secara kredit dari toko Hansen. Oke, bagaimana cara mencatatnya? Pada persamaan akuntansi ya. Jadi ada penambahan aset 29 juta, penambahan aset itu ada di perlengkapan, dilihat di sini. Kemudian di pihak lain juga utangnya bertambah 29 juta karena itu tadi secara kredit ya. Oke, sehingga menimbulkan saldo baru seperti ini. Lihat kanan dan kiri selalu sama. Oke, pencatatan pelunasan piutang. Pada tanggal 19 Januari diterima berkas pelunasan piutang dari langganan kredit sejumlah 30.500.000. Oke, bagaimana cara mencatatnya? Oke, jadi ada penambahan aset ya berupa uang tunai di sini. Ditambahin, oke. Kemudian di pihak lain juga ada pengurangan di pihak piutang, di sini dikurangi ya, tadinya 38 karena tadi pencatatan pelunasan piutangnya dicicil ya 30.500.000 ditaruh sini. Kemudian menimbulkan saldo baru seperti ini. Oke, kanan dan kiri masih sama. Sekarang pencatatan ambilan prive oleh pemilik. Oke. Pada tanggal 20 Januari, Lintang mengambil uang tunai sebesar 4.500.000 untuk kepentingan pribadi. Bagaimana caranya? Kalian lihat di sini, karena tadi diambil ya, berarti kasnya berkurang. Nih, kasnya berkurang. Kemudian modalnya Lintang juga berkurang. Berkurang berapa? Sebesar tadi berapa? 4.500.000. Oke. Kemudian pencatatan penerimaan pendapatan secara tunai. Pada tanggal 25 Januari 2019 diterima tunai pendapatan jasa salon 12.500.000. Nah, bagaimana cara mencatatnya? Oke, kalian lihat tadi kan ada pendapatan secara tunai ya. Jadi di sini di akun kas itu ditambahkan 12.500.000. Kemudian modal Lintang di sini juga ditambahkan 12.500.000. Oke. Kemudian menimbulkan saldo baru seperti ini. Ini kasnya ditambahkan. Ini antara aktiva pasiva harus sama. Ya. Pencatatan pembayaran utang perkas. Oke. Pada tanggal 28 Januari 2019 dibayar utang kas sejumlah 26 juta. Nah, bagaimana cara menuliskannya atau mencatatnya dalam persamaan akuntansi tadi ya? Karena itu membayar utang, jadi di sini kasnya itu berkurang sebesar 26. Tadi dikurangi ya, maksudnya 26 juta ditaruh di kas. Kemudian
utangnya yang di kewajiban juga berkurang. Kemudian menimbulkan saldo baru seperti ini. Oke, antara kanan dan kiri sama. Selanjutnya, pencatatan hilangnya perlengkapan dari gudang. Pada tanggal 29 Januari 2019 terjadi pencurian di gudang, sehingga perusahaan kehilangan perlengkapan seharga 4 juta. Nah, kalau ada transaksi semacam ini, bagaimana sih caranya? Oke, caranya kita langsung saja ke perlengkapan, karena tadi hilang ya, perlengkapannya hilang berapa? 4 juta. Jadi kalian tulis di sini di akun perlengkapan itu dikurangi 4 juta. Kemudian di modalnya juga dikurangi 4 juta. Kemudian akan menimbulkan saldo baru seperti ini. Tadi yang perlengkapan kemudian dikurangi ya. Kalau ada tanda kurung berarti itu dikurangi juga. Antara kanan dan kiri sama. Pencatatan persediaan perlengkapan pada akhir tahun. Pada tanggal 31 Januari 2019, setelah diinventarisasi, perlengkapan yang ada dalam persediaan ternyata sebesar 45 juta. Nah, bagaimana sih caranya? 45 juta. Oke, transaksi ini dicatat dalam persamaan akuntansi dengan mengurangi aset berupa perlengkapan. Oke, perlengkapan ya. Perlengkapan 5 juta. Pemakaian ini juga mengurangi ekuitas atau modal sejumlah 5 juta sama. Jadi tadi yang yang ditulis itu kan pada tanggal 31 Januari setelah diinventarisasi perlengkapan yang ada dalam persediaan ternyata sebesar ini. Nah, ini nih. Jadi yang itu kurangnya berapa sih sebenarnya? Nah, ini kurangnya. Jadi kurangnya 5 juta. 5 juta ditaruh di akun perlengkapan dan modal, ya. Oke. Menimbulkan saldo baru seperti ini. Tinggal dikurangi perlengkapannya, kemudian modalnya juga. Oke, kanan dan kiri sama. Oke, demikian materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.